karena ada seloko di sana, anak perempuan sekato ayah gitu ya, ibu sekato bapak, pokoknya artinya mereka suara ayah, paman, saudara laki-laki itu sudah menyuarakan suara mereka. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Dalam konteks budaya ini kan tidak bisa juga kita tinggalkan peran perempuan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian di desa dampingan Mbak ini terkait dengan partisipasi dan peran perempuan begitu dalam hal berdesa begitu ya, kalau pakai logikanya APMD kita pakai istilah berdesa begitu. Nah, ini kayak mana nih Mbak? Oke. Inilah yang sangat miris sekali. Saya menemukan ya tidak hanya berbicara Senaung, tapi di Penyengat Ola misalnya, dan di beberapa desa yang pernah saya temui, yang tidak saya dampingi langsung tapi didampingi oleh tim yang lain, bahwa prinsip keadilan gender dalam undang-undang desa itu belum terimplementasi sepenuhnya. Jadi kan kita lihat ya bahwa seharusnya perempuan itu berpartisipasi penuh, menyuarakan pendapatnya secara aktif. Ada anggaran yang khusus untuk mendorong keterlibatan mereka, gitu ya harapan kita ya. Tapi kan enggak. Bahwa mereka masih pasif, terutama kalau di masyarakat Melayu Jambi ini memang perempuannya tidak memiliki kultur aktif, gitu ya. Dalam masyarakat Melayu Jambi itu perempuannya tidak memiliki kultur aktif, kecuali dia ada di dinasti yang kaya raya misalnya itu ya, jelas. Tapi sepenuhnya tidak aktif karena memang ada kultur-kultur patriarki yang menempatkan mereka untuk tidak ke ruang publik, gitu ya. Untuk tidak bersuara karena ada seloko di sana, anak perempuan sekato ayah gitu ya, ibu sekato bapak, pokoknya artinya mereka suara ayah, paman, saudara laki-laki itu sudah menyuarakan suara mereka, sehingga mereka sangat tergolong sangat pasif sekali, tidak memiliki inisiatif untuk aktif gitu, sebagian besarnya. Sebagian kecilnya iya, tadi saya bilang karena dorongan dinasti atau kekayaan, sehingga partisipasinya ya pasif, sekedar dikasih dana pelatihan PKK misalnya ya, seperti itu, atau ya posyandu ya, posyandu dan PKK. Makanya di proyek saya yang Penyengat Ola itu mendorong keterlibatan aktif mereka melalui Sekolah Bank Sampah Perempuan, supaya mereka punya porsi untuk menyuarakan isu-isu mereka melalui gerakan perempuan tadi. Nah, ini cukup efektif dari tahun 2016 sampai 2018. Sekolah Bank Sampah ini diakomodir oleh desa. Mereka udah dapat anggaran khusus, mereka masuk ke Musdes gitu ya. Tapi 2019 saya tidak tahu seperti apa, karena sudah putus juga ya. Nah, untuk di Senaung keterlibatannya ya sedikit, saya bilang kan ya, masih. Kalau untuk di festival saya lihat itu sedikit, karena mereka banyakkan aktif di misalnya tadi makanan tradisional, tari gitu ya. Nah, kalau di pembuatan keputusan penting terkait festival tadi belum sama sekali. Artinya partisipasi perempuan hari ini pun masih banyak mendapat tantangan bagaimana mendorong mereka bisa masuk ke politik anggaran gitu ya, dan politik desa dengan isu-isu tertentu gitu. Nah, banyak kesehatan reproduksi, budaya gitu ya. Kalau di budaya mereka belum, karena mereka hanya sebagai pelaku budaya itu sendiri. Itu kira-kira. Nah, ini Mbak, seperti yang Mbak bilang tadi, di hari ini kan pemerintah melalui Kementerian Desa juga sudah meluncurkan satu program tentang mana mendorong perempuan itu untuk terlibat, tidak hanya sekedar partisipasi semata dalam tadi misalkan politik anggaran gitu loh, menentukan kebijakan pembangunan
arah pembangunan di desa misalkan. Ini bagaimana Mbak melihatnya? Kalau ingin melihat kenyataan di desa hari ini, mungkinkah ini terus kita dorong gitu? Iya mungkin aja kalau ada penggerak-penggeraknya, karena kayaknya butuh intervensi dari luar untuk mendorong perempuan-perempuan di desa itu bisa aktif dalam politik anggaran maupun pembuatan keputusan penting di desa. Terutama untuk kultur-kultur yang sangat patriarki sekali yang membuat mereka menjadi subordinat. Nggak mungkin mereka sendiri, gitu ya. Tapi tergantung dengan caranya yang soft dong, gitu ya. Caranya untuk mendorong mereka yang soft, kayak sekolah bank sampah kan tiba-tiba mereka di itu ya karena rasional ada satu kelompok masyarakat yang diurus oleh perempuan dan itu berbasiskan isu lingkungan ya, rasional kan. Nah, artinya pendorong dari luar itu harus bisa mendorong kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, kelompok-kelompok perempuan agar mereka bisa masuk ke politik anggaran maupun pembuatan keputusan penting terkait pembangunan desa. Atau membuat kelompok-kelompok baru, mengorganisir mereka, bukan membuat ya, mengorganisir mereka ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang menyuarakan isu tertentu terkait dengan apapun. Kan perempuan bisa di lingkungan kesehatan gitu ya, dan lain sebagainya yang bisa rasional desa mempertimbangkan itu bisa masuk ke dalam politik anggaran dan mereka bisa mempengaruhi kebijakan tertentu pembuatan keputusan penting di desa. Itu sih kira-kira. Nah, tapi kalau kulturnya sudah aktif ya nggak usah. Okay. Nah iya, kita butuh ekosistem yang di desa juga. Nah, ekosistem ini kan harus berdesa. Jadi desa itu tidak hanya sebatas melaksanakan proyek-proyek pembangunan, tetapi seperti yang Mbak bilang tadi, kalau kultur atau lingkungan di desanya juga sudah memberi ruang dan ada itu, nanti butuh nggak dalam konteks misalkan menggerakkan itu kepemimpinan yang inklusif mungkin dibutuhkan nggak? Ya, sangat butuh sekali. Sangat dibutuhkan sekali kepemimpinan yang inklusif. Artinya dia harus sadar ada kesetaraan ya, kesetaraan dan kesamaan apapun gendernya, apapun ras dan status sosial serta sukunya sangat dibutuhkan sekali gitu kan. Kalau kasus di Penyengat Ola, ini Penyengat Ola dulu itu ya, karena yang kita dorong sangat gender sekali kan di Penyengat Ola nih. Saat itu kebetulan kepala desanya perempuan, tapi dia lahir dari dinasti orang kaya di situ gitu kan. Nah, si ibu kepala desa ini kebetulan dia tidak berpendidikan tinggi, tapi dia terbuka gitu ya. Tapi dia terbuka gitu kan, open mind gitu kan, open mind, dia enak gitu kan, sehingga bisa masuk kitanya. Nah, tapi kita terhalang dengan teknik dia dalam kepemimpinan gitu. Maksudnya gini, ada kepemimpinan yang pemimpin dengan kepala itu berbeda ya. Nah, kalau sebagai pemimpin si ibu ini good segalanya bagus, tapi sebagai kepala desa dia punya teknik yang menurut kita itu perlu dikritisi, seperti dia percaya kepada bawahannya. Artinya gini, misalnya saya mau ngomong ini Bu, ya udah nanti yang menghadapi adalah bawahan saya, itu kan ya. Nah, akhirnya ketika kita berhadapan dengan bawahan dia, apa yang kita sampaikan sejelas apapun, sebagus apapun, kalau yang kita hadapi adalah orang yang tidak sama dengan dia, kan nyampainya akan berbeda, gitu kan. Nah, ini yang perlu menjadi catatan gitu kan. Di Senaung kemarin itu belum sampai ke situ sih ya. Belum sampai ke situ karena fokus kita belum kepada gendernya gitu. Seharusnya tahun 2019 kemarin. Nah, tapi sama dia juga sudah mengarah ke situ gitu, misalnya keterlibatan aktif perempuan itu ke situ meskipun sedikit, tapi ya karena budaya itu susah ya. Subordinasi itu tuh menggerakkannya agak lama kalau sudah subordinat, tapi butuh pemimpin yang inklusi yang
dia nggak masalah perempuan atau tidak, tapi diundang gitu. Tapi sudah mengarah ke situ si Senaung kemarin. Kalau itu diteruskan bagus. Ya. Menarik Mbak. Nah, ada nggak pesan-pesan mungkin clue pengalaman biar kawan-kawan di desa di seluruh Indonesia juga punya clue untuk memulai gerakan berdesa di desa itu, ada nggak masukan dan saran dari Mbak Weni ini? Apa ya, kegigihan kali ya. Gigih aja sih. Dan sebenarnya kalau kita jadi pendamping kan emang harus selesai dengan diri kita sendiri dulu ya. Baru bisa mendampingin orang gitu kan ya. Kemudian ya kalau di Jawa sih sudah tahu lah bahwa kita nggak boleh berjarak gitu ya. Artinya ya ketika kita ke masyarakat harus menjadi bagian dari mereka gitu kan. Gigih gitu. Kita tidak tahu ya dinamika hari ini kan undang-undang desa ini banyak menimbulkan dinamika yang baru juga. Karena apa yang diprinsipkan berbeda dengan implementasi gitu. Sehingga itu yang menjadi tantangan besar gitu kan. Di diri kita ya harus punya kegigihan yang kuat, kemudian ya tadi harus menjadi bagian dari mereka gitu. Seperti itu sih saya bilang. Oke, Mbak, kasih Mbak Weni untuk berbagi pengalaman, berdiskusi bersama kita Desa Bicara. Semoga pendampingan ke depannya selesai masa pandemi ini kita bisa lebih banyak berdinamika di desa begitu ya, Mbak ya. Oh iya, oke. Makasih ya Mbak ya. Terima kasih juga. Ya sama-sama, saya terima kasih juga dengan Desa Bicara, sukses terus ya Bang.